Kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batak. Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon. Perkembangan politik di Belanda ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan Republik Batak. Raja Willem V yang melarikan diri ke kota Kew mengeluarkan perintah melalui surat. Perintah itu dikenal dengan Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti Ambon, Aceh, dan Padang. Mulai memperkuat armadanya untuk memboikot wilayah Batavia. Republik Batak tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, pemimpin Republik Batak menunjuk seseorang yang dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Willem Danles. Pemerintahan Danles sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1800 sampai 1811. Yang kedua, kekuasaan Inggris. Perjanjian tentang tahun 18 September 1811. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811. Pada tanggal 18 September 1811 dimulai kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur mengangkat Raffles sebagai penguasaan Inggris di Indonesia, pusat kekuasaan Indonesia. Prinsip Raffles, segala bentuk kerja rodi wajib dihapuskan. Kebijakan Raffles menjalani hubungan yang baik dengan penguasaan lokal. Raffles mengirimkan pasukan Inggris menyerang sebuah keraton di Yogyakarta. Kebijakan Raffles berupa memajukan perekonomian Indonesia dan meningkatkan keuntungan pemerintahan Inggris, dan menghapus segala bentuk penyerahan wajib
dan memonopoli garam. Yang ketiga, eh, tanam tanam paksa. Tanam paksa kekuasaan Belanda. Sejak masa awal kekuasaan perekonomian Belanda sedang dalam krisis karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pada tahun 1824, seorang tokoh mengusulkan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik untuk memperbaiki perekonomian harus dilakukan penanaman di tanah jajahan. Tanaman yang dilakukan di pasar dunia dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja paksa dan disetujui oleh Raja Belanda. Van den kemudian diangkat sebagai jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Sistem tanam paksa yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor dunia dan laku. Yang keempat, pelaksanaan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian di Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang pintu terbuka menyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. Kebijakan pintu terbuka pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihapus, ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang tahun 1870. Dampak positifnya politik pintu terbuka bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum pribumi, kaum swasta Belanda, dan negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil tanah jajahan. Dampak lainnya adalah sistem tanam paksa di Indonesia dihapus dan modal swasta asing mulai masuk ditanam di Indonesia. Yang kelima, politik etis. Latar belakang politik etis. Latar belakang politik etis adalah kemakmuran yang dialami Belanda yang melibatkan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelm menerapkan politik etis. Program politik etis edukasi pendidikan dengan membuka sekolah modern, irigasinya membangun saluran irigasi,
dan membangun transportasi.